Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan ke-13. Iya, Nur, ke-13, Nur. Iya, Pak. Materi kita teknik menulis perjalanan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kemudian untuk Nur, ini cuman ada berapa yang datang ya. Belum kita tunggu aja yang lain, tapi kita sambil lanjut aja ya. Cuman Nur, Iya, Pak. Akmal, Adrian Putra, yang lain-lain kayaknya belum join. Kemudian seandainya nanti perkuliahan ini nggak cukup sampai maghrib, kan ada satu kali pertemuan lagi hari ini, bisa-bisa saja habis maghrib atau habis isya kita nyambung. Seperti itu ya, gimana lagi kan? Makanya sengaja Bapak mulai dari jam 1 tadi. Bapak berharap tadi sampai sore selesai, tapi kayaknya ya kita sama-sama capek juga. Bapak paham kan, kalian 2 kali pertemuan lama-lama gitu kan capek juga. Dan ini kita pertemuan yang ketiga, ya lelah juga lah. Tapi mudah-mudahan sebelum maghrib pertemuan ini selesai. Yang keempat bisa-bisa saja nanti habis isya. Oke? Untuk Nur masih ingat pertemuan yang sebelumnya atau yang minggu lalunya? Tentang apa Nur? Topiknya Nur? Hmm, Bentar ya, Pak. Teknik menulis berita? Televisi. Oke. Sebelumnya mohon diisi daftar hadir dulu. Ini Bapak kirim di link chat. Sengaja tidak di grup. Jadi yang absen ya cuma yang ikut kuliah saja. Yang nggak kuliah macam mana mau ngabsen kan? Silakan diisi link absennya. Apa yang Inur ingat tentang menulis berita televisi Nur? Macam mana bahasanya harus seperti apa? Harus rumit apa sederhana? Lumayan, Pak. Sederhana apa rumit bahasanya disuruhnya situ? Sederhana. Biar mudah dipahami pemirsa. Kemudian apa-apa saja bagian berita televisi itu ada lead, tubuh sama yang belakangnya tadi apa? Closingnya. Closing. Kalau leadnya kayak biasa, tubuh kayak biasa. Kalau closingnya apa isinya tadi Nur? Kesimpulan. Itu dah mantap. Itu namanya ingat pelajaran sebelumnya. Oke, kita memulai lanjut ke pelajaran yang baru tentang teknik teknik menulis eh, perjalanan. Jadi seperti ini. Setiap kita kan pasti ada perjalanan yang mengesankan dalam hidup kita karena usia kita usia kalian udah berapa sekarang? Udah nyampe 19, Pak. 19, sudah 19 tahun umurnya otomatis kan sudah atau ada perjalanan yang mengesankan dalam hidup baik perjalanan wisata, perjalanan lain-lain. Ada atau tidak kira-kira atau memang nggak pernah jalan-jalan sama sekali? Nggak mungkin lah kan? Ada kan? Pak. Ada kan perjalanan kan? Ada, Pak. Akmal, pernah ada perjalanan? Adrian Putra? Pernah, Pak. Pernah, oke. Ya, tulisan kalau perjalanan itu, Pernah, Pak. Pernah. Pak, Akmal pernah ya. Kalau yang mau bisa buka gambarnya buka saja, kalau masih bisa. Jadi kalau yang contohnya saja umpamanya perjalanan mengunjungi objek wisata, biasanya sering itu kan yang terjadi kan. Jadi begini saja, nanti kita fokuskan saja tulisannya
mengunjungi salah satu objek wisata masing-masing. Nah, jadi umpamanya eh, kalau umpamanya Bapak suruh tugas individunya nanti kumpulnya seminggu umpamanya contoh kan, buatlah tulisan tentang perjalanan Anda. Apakah Anda pernah ada perjalanan yang mengesankan dalam hidup Anda? Umpama khususnya tentang eh, khususnya pariwisata itu kan, pakai khususnya pariwisata lah ya, pariwisata gitu. Kalau pernah, buat berita perjalanannya umpama itu contoh ya. Kira-kira bisa nanti kan? Nah, tapi kita belajar tipnya dulu. Jadi beberapa tip nih, tip ya. Ini membuat tulisan perjalanan sebelum menjadi sebuah berita atau layak menjadi sebuah berita sesuai kaidah jurnalistik. Ada beberapa kaidah tip dulu membuat tulisan perjalanan itu. Pertama, eh, segar. Ah, kok segar ya? Nah, beda dengan berita biasa. Ada pula dalam teknik penulisan perjalanan ini kok ada segar gitu kan? Nah, segar itu berikan sudut pandang yang segar jika mungkin meliputi beberapa pokok permasalahan yang tidak biasa. Nah, termasuk dalam menggunakan bahaya bahasanya seperti metafora dan smile yang penuh daya dan orisinal. Nah, ini memang sedikit berbeda dengan berita televisi yang bahasanya harus sederhana. Kalau berita perjalanannya sedikit boleh ada metafora atau simil namanya, simile kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi penuh daya tarik gitu. Sedikit teknik tertentu. Kemudian personal. Ambil pendekatan sendiri untuk sebuah tempat yang dikunjungi, sebuah aktivitas yang Anda coba lakukan, atau sebuah pertualangan mendebarkan yang sedang Anda kerjakan, apa sesungguhnya menginspirasi Anda, kenali dan jelaskan kepada pembaca. Ceritakan harus memiliki suara dan sudut pandang personal. Nah, ingatlah bahwa sebagian besar tempat yang Anda tulis sangatlah mungkin sebelumnya sudah ditulis orang lain. Ini merupakan tantangan untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan orisinal untuk dikatakan kepada pembaca. Jadi kalau tulisan kita, perjalanan kita tuh umpamanya kita mengunjungi batu dinding di eh, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, umpamanya kan. Itu tulisan-tulisan tentang batu dinding, air terjun batu dinding, umpamanya sudah banyak. Jadi bagaimana caranya agar tulisan kita itu ya menarik, lebih menarik dari yang orang-orang yang sudah tulis sebelumnya. Ya kalau kan lebih kurang pula, tentu orang lain sudah banyak menulis. Nah itu maksudnya. Makanya ada unsur personal di sana. eh, apa yang unik tentang perjalanan kita secara pribadi. Kemudian jenaka. Nah, ini tulisan perjalanan hendaknya memiliki sebuah nada yang cerah, cemerlang, hidup dan jenaka. Jadi kalau ya kalau memang ada kecelakaan ya nggak apa-apa juga. Tidak perlu jaim-jaim. Umpamanya kita dalam perjalanan saya mengalami kecelakaan nggak apa-apa juga. Ya memang kita mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke tempat wisata. Umpamanya ya cuman lagi itu namanya berita perjalanan. Tapi kalau tak ada kecelakaan ya tulislah yang jenaka. Kami umpamanya pergi ke Danau Rusa, eh, sampai di sana mengunjungi malam harinya kami camping, ada tenda-tenda dari sewa, ada api unggunnya. Besok paginya kami mengunjungi objek wisata, naik perahu, naik apa, naik pompong, mengelilingi danau menuju salah satu air terjun, pamannya. Nah, itu contohnya kayak gitu. Yang jenaka itu ya ada hal-hal yang agak lucu-lucu sedikit lah. Kemudian surprise. Dalam penulisan berita perjalanan itu harus ada sedikit kejutan kepada pembaca, umpamanya yang tak biasa lah. Kalau yang biasa-biasa yang seperti Bapak bilang tadi ya kadang orang nggak menarik kan. Begitu juga kalau kita sebagai konten kreator, itu sering kalau kita menulis dulu sebelum kita membuat kontennya, kita kan sering membuat skripnya dulu atau membuat narasinya dulu, ya buatlah semacam ada kejutan-kejutan yang membuat orang pengen membacanya sampai habis gitu. Jadi eh, apalagi kalau umpamanya lokasi itu unik dan baru-baru ditemukan gitu, itu paling banyak orang yang menulisnya tuh atau membuat kontennya.
Umpamanya perjalanan di sebuah objek wisata yang baru ditemukan, orang belum ramai, tapi udah mulai viral, tuh sering tuh. Jadi misalkan lakukan ini dengan mencoba aktivitas yang tidak biasa, bertemu dengan orang-orang baru, terlibat dalam adegan yang ketika dalam perjalanan itu berbeda gitu. Jadi ada surprise-nya. Umpamanya kalau orang menulis di perjalanan menuju air terjun tuh eh, perjalanan orang biasanya menggunakan sampan. Nah, kita coba tulisan kita dalam berjalan kaki gitu, sampai akhirnya ngos-ngosan gitu. Itu kan sesuatu yang menarik untuk ditulis. Kemudian seimbang. Seimbang, tulisan perjalanan harus memadukan observasi eh, personal, deskripsi, dan komentar dengan informasi praktis yang berguna bagi pembaca. Jadi ada keseimbangan yang cermat antara pengalaman personal, deskripsi lokasi, deskripsi kegiatan, atau pariwisata. Dan ingat bahwa saat menulis sebuah kisah perjalanan, Anda juga seorang wartawan, sehingga akurasi fakta tetap harus diperhatikan. Kayak gitu. Jadi kutipan. Kemudian kutipan. Untuk memperkaya sebuah tulisan, komentar, teman perjalanan atau pengunjung, atau lokasi, silakan mereka mengekspresikan perasaan mereka, kengeriannya atau ketakjubannya, pembukaan sama air terjun, ya takjub kita nengok air terjunnya, airnya jernih, ikannya banyak, gitu kan. Ah, nah, ini contoh-contoh perjalanan. Ini kayak berjudul Motrek, eh, Montreal katanya kan, Mount. Jadi dimuat dalam salah satu majalah edisi tahun 97 nih. Adalah sebuah perjalanan kota indah di Swiss. Sebenarnya ada contoh lain yaitu Porto, sebuah kota di Portugal, dan Vancouver, jadi sebuah kota di Kanada. Nama tiga tulisan terakhir ini susah didapat clippingnya karena majalah Matra edisi yang cukup lama. Nah, ini tulisannya. Jadi ini contoh tulisannya ya. Mana tahu nanti seperti yang Bapak suruh tugas tadi. Apa yang terlintas di benak saya tentang negeri Swiss ternyata benar. Nah, gitu caranya. Umpamanya rencana kita mau menulis perjalanan ke Bukit Tinggi umpamanya. Oh, memang benar rupanya Bukit Tinggi itu indah. Nah, kayak gitu sama dengan itu. Buatlah ada jam gadang, ada ini, ada itu, objek wisatanya, ada alamnya. Boleh dari sana menulisnya. Kalau di sini kan dibilangnya ada banknya, arloji, pariwisata. Nah, tiga itu memang identik dengan negeri bersalju abadi itu. Sistem perbankan Swiss, memang kalau Swiss itu memang terkenalnya masalah bank-bank ini memang. Kalau orang ke Swiss taunya ya ada perbankan yang tersohor paling aman di dunia sehingga orang kaya dari seluruh jagat menyimpan uangnya di sini. Kalau tentang arloji Swiss, tidak ada yang menyamai presisi dan ketahanannya. Istilahnya kalau ada ini jam buatan mana, buatan Swiss, itu biasanya mahal. Nah, jadi industri arloji ini berawal dari tradisi hasil paduan antara kerja seni dan teknologi modern. Nah, ini tulisan ya, sebuah tulisan judulnya Montreal, bercerita tentang ketakjuban tentang perjalanan di Swiss. Nah, kemudian surga pariwisata katanya. Hanya Swiss tak hanya menyuguhkan kota-kota konferensi seperti Jeneva, Lauren, Lauren, tapi juga salju abadi, ski pegunungan dan danaunya yang memukau. Sungguh sebuah surga pariwisata. Nah, ini contoh-contoh perjalanan yang ditulis. Ah, oke. Nah, agak panjang juga kan? Nah, beginilah cara menulis perjalanan. Jadi memang sebuah kalimat-kalimat yang diulas itu ya kita tuh semacam bergumam gitu. Bergumam, ini ada tokonya, ini ada eh run, swim, sky, fly, take off, catch, mount sail, katanya kan. Kalimat ini bukanlah iklan semata, Anda bisa mencobanya jika berani. Wanita itu mah silakan cari sendiri, ada pula tulisannya kayak gitu. Aduh, ya memang ada daya tarik tulisan, ada daya tarik sebuah wilayah itu kan berbeda-beda. Nah, ini contoh tulisan dan cukup panjang juga. Nah, itu contoh tulisan. Kalau sampai di sini
Kira-kira kalau disuruh menulis tulisan perjalanan bisa? Kira-kira lah. Bisa? Belum? Halo? 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 Iya, Pak. Oke, sekarang begini. Ini ada kontennya YouTube eh, Joy Hatap. Nah, Joy Hatap ya. This is 16 million. Getting ready for the biggest event. It was already a very famous event. This is 60. Oke, ini kita tonton. Ini garapannya agak bagus. Sebuah garapan video yang lumayan lah. Yang kayaknya ditonton oleh banyak orang dalam beberapa hari saja. Hmm, 16 million. Bentar ya. Oke, kita tengok lagi. Mana masuk videonya ini? Nggak terlacak sama Zoom. Punya dinding lain dia mungkin. Oke, studio. Sini. Oh, bukan. Bukan yang ini. Bukan yang salah ya. Ya, Bapak cari dulu ya di mana dia. Oh, di sini mungkin. Oh, ini video ini. Coba kita buka. This is 16 million. Getting ready for the biggest event. It was already a very famous event in Indonesia, but now it has gone global because of this little boy. So we came to tell his story to the world. How can someone from a small village that doesn't have an airport even, you have to drive 4 hours to get here, get his story to reach the world? Through the internet, there's a deeper story behind this dance, a celebration more than 200 years old called Paku Jalur. It started as traditional transport canoes and turned into a legendary race. So we came to see it. Hello, Dika. How are you? Ada Oh, good. kelihatan videonya? You gonna be where? Ada kelihatan videonya? Halo? Terdengar suaranya? Videonya? Halo? Kedengaran, Pak. Ditonton? Ada ditonton kan? Ini kaitannya dengan menulis perjalanan. Jadi ini ada seorang YouTuber YouTuber internasional namanya Joy Hatap. Nah, dia melakukan perjalanan ke Kuantan Singingi, Provinsi Riau, hanya untuk bertemu seorang anak yang namanya Dika, yang lagi viral. Yang tadi 17 Agustus ada juga Dika itu di Istana Merdeka. Ada nonton tadi pagi? Enggak ada ya? Enggak, Pak. Nah, jadi pagi tadi dia tampil di Istana Negara, menjoget-joget kayak randai, kayak Pacu Jalur gitu. Salah satu dari gabungan tarian Bhinneka Tunggal Ika. Ada masalah Reo yang lain-lain ditutup dengan Pacu Jalur dan Dika dengan kawan-kawannya ini ada joget-jogetnya. Nah, itulah sebuah keajaiban. Di Hatap ini berkunjung memang menjumpai Dika ini dia. This one? The second one. And you don't fall down? You're not scared fall down? Nggak takut kalau jatuh. Expert, eh? He will stand here tomorrow. All the children will stand here and lead the dance. This is the one who was behind the viral video. This is the one who made Dika famous.
He captured the shot with this camera and made Dika known around the world. So everyone talking about Dika because of his video. Semua orang membicarakan tentang Dika karena video yang Anda buat. Terima kasih, Pak. Thank you very much. Okay, training has begun. This is the third round of training. They have an important day tomorrow. Hi guys, today is the big day. Many people have come. Imagine the amount of fame this place and this festival gained because of this little boy, Dika. It's a small place, but God granted him fame. What did this family do for God to bless them with all this? Look at all these tourists who came from all over, from America and other countries, for Dika and his celebration. Let's go. The race will begin shortly. أخذنا. We're taking a speedboat to watch the race and see who will win. We're supporting Dika's team and we'll support them financially. Imagine a little boy introducing. Jadi ini kan berbahasa Inggris. Maksudnya seperti ini. Dia ini datang karena Dika ini menurutnya unik sehingga dunia membicarakannya. Kota Teluk Kuantan itu umpamanya katanya 4 jam dari bandara. Kota kecil tak ada bandara kan. Sama dengan kota kecil 4 jam kan. Tapi gara-gara internet semua orang di dunia, di belahan dunia ya menonton video Dika gitu. Nah, jadi makanya dia datang sendiri melakukan perjalanan. Nah, itu ditulisnya, dia dibuatlah di konten-konten YouTube-nya kayak Discovery, Joy Hatap, Facebook-nya. Ini video ini Bapak ambil dari Facebook-nya dia, Discovery Joy Hatap, untuk sebuah perjalanan. Nah, nanti karena di bahasa Inggris bisa juga kita apakan bahasa Indonesianya. Using the culture of an entire city to the world. They lost the race the next day, but they won the hearts of millions. We went to visit him. Hello. We went to his house and supported him and his team before the big race. Dika got 20 million for supporting his education. We want to also support him. This is 16 million. Masya Allah. You give it your family. When we asked him about his dream, Want to be a police because that's what he's dreaming, to be a police. people are calling him the aura farming kid. His personality shines on its own. His charisma is natural. He didn't intend to become famous, but his personality made people love him, follow him, and imitate him. Subscribe! Subscribe yo, bikin jalur. Oke, my friend. I love one baju jalur. Yes. Nah, udah ada disaksikan video tadi? Itu perjalanannya Joy Hatap. Nah, nanti, ini Bapak coba lagi. Pertemuan ke-14. Ini Bapak tengokkan lagi cara buat Google Form-nya. Pertemuan ke-13 ya. Nah, ini tugas individunya. Nama, email, NIM. Ini umpamanya tidak wajib. Kemudian jawabannya paragraf. Nah, ini sambungan yang tadi ya. Dan mungkin pertanyaan yang cocok itu perjalanan Anda yang mengesankan dalam hidup perjalanan yang mengesankan dalam hidup Anda. Apakah ada perjalanan yang mengesankan dalam hidup Anda khususnya pariwisata? Nah, kita buat pertanyaan. Ada kelihatan? Ada, Pak. Paragraf. Apakah ada perjalanan yang mengesankan dalam hidup Anda khususnya pariwisata? Nah, kalau ada berarti kan bagusnya tidak usah ada ya. Sebutkan perjalanan, sebutkanlah ya. Apakah ada, nanti ada atau tidak pula jawabannya kan. Sebutkan perjalanan yang mengesankan dalam hidup Anda khususnya pariwisata. Kita buat sebutkan aja lah ya. Sebutkan perjalanan yang mengesankan dalam hidup Anda khususnya pariwisata. Apa nama perjalanan yang pemakan? Ini
Ini jawaban singkat saja. Kemudian setelah dapat jawaban singkat, buat berita perjalanannya. Nah, ini minggu depan saja dikumpulkan nanti. Nah, buatkan berita perjalanannya. Oke. Yang caranya Bapak bilang tadi yang bentuknya jenaka. Ada tadi macam-macam kategori kriterianya kan? Tadi yang Bapak Bapak Ada. bahannya belum Bapak kasih ya ke grup ya. Oke, Bapak kirim bahan materinya dulu di halaman 79 itu ya. Nanti jangan payah carinya di pertemuan ke-13 ini halaman 79. Nah, judulnya Ayo Menulis di Media Massa. Nanti halaman 79 tentang perjalanan. Nanti buku PDF ini kan kebetulan gratis, macam e-book gitu. Makanya manfaatkan buku-buku yang Bapak kasih, baik PDF, dipelajari. Meskipun ini halaman 79 Bapak suruh, nggak apa-apa juga baca dari awal. Untuk membantu dalam hal menambah ilmu. Kemudian kita buat linknya lagi, link untuk publikasikan dulu. Oke, publikasikan. Oke, udah dipublikasikan. Salin. Ini Sukriman, gabung lagi. Salin. Buka linknya di sini. Enter. Ini bentuk pertanyaan tugas individu ke-13 nanti. Jadi tugas individu pertemuan ke-13. Nama, NIM, sebutkan perjalanan yang mengesankan dalam hidup Anda, khususnya pariwisata. Apa nama perjalanannya? Perjalanan ke Sumatera Barat, buat berita perjalanannya. Mengapa ini harus perjalanan kita masing-masing? Karena perjalanan orang kita akan sulit menceritakan. Tapi kalau perjalanan kita sendiri, kira-kira kalau Nur, perjalanan pariwisata yang pernah dilakukan apa, Nur? Nur, Tekan apa perjalanan pariwisata yang pernah Nur lakukan? jalan-jalannya, Pak. Ya kemana? Tekan, Pak. Oh, Pekanbaru. Ya, Oke, Pekanbaru. Kemudian kira-kira disuruh buat berita nanti bisa? insya Allah, Pak. Nah, berita perjalanan itu dibuat semenarik mungkin. Itu untuk tugas yang ke-14 ya. Dibuat semenarik mungkin itu ya kira-kira kalau orang membaca kan jadinya enak juga nanti kan. Oh, ini perjalanan Nur ke Pekanbaru. Apalagi kayaknya ada yang dikunjungi objek wisata, umpamanya kan. Kalau kayak gitu, ini pertemuan ke-12 ya Nur ya. 13, Pak. Yang ke-12 apa tadi? Televisi. Hah? Oh, televisi. Oh, televisi. Oh, tapi linknya udah Bapak kasih tadi kan? Udah, Pak. Oh, di Bapak yang salah buat dekat apa nih? Oke. Berarti ini yang ke-13 ya. 12, ke-13. Ntar Bapak edit dulu bentar ya. Salah tulis Bapak. 12, ini yang ke-13.
Oke, dan ini yang ke-13 nih udah Bapak edit. Yang ini yang yang ke-12 tadi ya. Pertemuan ke-12 nih udah linknya belum Bapak salin lagi. Pertemuan ke-12. Ini pertemuan ke-12. Oke. Oke, udah Bapak edit, udah Bapak perbaiki. Skornya 4 juga. Kalau Akmal, perjalanan kemana kira-kira yang rencana target tugasnya ini? Aduh, belum tahu, Pak. Ini nantilah, Pak. Maksudnya pernah ada jalan-jalan nggak kira-kira? Oh, pernah, Pak. Kemana? Ke Pulau ke Pulau Jemur, Pak. Wah, nggak apa-apa, itu menarik juga. Itu aja nanti jadi targetnya. Ya, Iya, Pak. nanti mengapa Bapak motivasi kalian sebuah video Joe Hatap tadi? Ya, kalian bertanya tuh ngapain Bapak mutar video Joe Hatap? Itu semacam video yang cuma 3 menit ditonton oleh jutaan orang. Gimana caranya biar sebagus itu video kita? Ya, oke, kita bukan mengabaikan konten kreator Indonesia, tidak. Tapi kita harus berpedoman ke pangkalnya. Mengapa Joy Hatap itu dia bisa ngasih narasumbernya itu, anak kecil itu, 16 million. 16 juta. Kalau kalian jadi YouTuber, sanggup kalian ngasih orang 16 juta? Sanggup? Enggak, Pak. Nah, berarti Kalau jadi tandanya penghasilan dari video itu diperkirakan nanti lebih dari 16 juta. Buktinya saja orang nontonnya sudah sekian juta di YouTube-nya, di Facebook-nya, di berbagai channelnya. Nah, di situlah dia dapat uang 16 juta itu mungkin ya biaya perjalanan dia ke sana lagi. Mungkin dia dapatnya dalam bentuk dolar, ya dikasih 16 juta dalam bentuk rupiah kan, ya mungkin sedikit baru kan. Dia dapatnya nanti dalam bentuk dolar. Itu Bapak rasa kalau tidak ada pemasukan diperkirakannya akan bagus, dia nggak akan juga berani ngasih-ngasih kayak gitu kan. Ya seperti ke Pulau Jemur, Akmal. Nanti perjalanannya ya dibuatlah, diulas, nggak usah panjang-panjang. Eh, jadi umpamanya nanti perkiraan, tapi ini bukan dalam bentuk video ya, cukup dalam bentuk tulisan saja. Beritanya dalam bentuk tulisan. Ini satu lagi. Kalau memang ada foto atau video nggak apa-apa, silakan lampirkan. Kalau ada foto, ini Bapak tambah ininya lagi ya. Nah, mana tahu berita perjalanan kalian itu menarik, nanti bisa Bapak muat di media, Bapak carikan pemuatan di media kan. Karena Bapak memang butuh juga tuh berita-berita perjalanan kayak gitu eksklusif biasanya. Berita perjalanan kayak gitu tuh banyak pembacanya. Ini pengalaman Bapak ya. Berita perjalanan-perjalanan itu suka orang bacanya karena kan pengalaman personal kita. Dibilang tadi salah satunya personal kan. Tak dialami oleh orang lain. Tentu apabila kita tulis, orang lain pasti akan penasaran pengen membacanya. Tidak hanya hal yang indah-indah saja. Ada pengalaman traumatik pun umpamanya kita alami ditulis bagus juga. Nggak apa-apa. Nah, kemudian Bapak tambahlah untuk perjalanan ini untuk mengupload foto lah nanti. Kayak gini kan. Isinya upload foto pendukung. Ini kan jumlah maksimum filenya bisa 5 atau 10. 10 foto kan. Nah, kalau umpamanya eh, ada video, cukup linknya saja. Nah, ini kalau ada video, kalau ada ya, kalau ada, ini kan tidak wajib nih. Kalau ada video, eh, masukkan link Google Drive-nya. Nah, apa maksudnya ini kan? Cuman linknya saja. Jangan masukkan pula yang lain-lain.
Kalau ada video, masukkan link Google Drive-nya. Jadi biar bisa Bapak download saja. Nah, apa maksudnya kan? Jadi nanti jadi tugasnya kayak gini. Oh, ini berita perjalanannya. Jadi kan sebutkan perjalanan mengesankan dalam hidup Anda. Umpama contohnya apa gitu kan? Ke Pulau Jemur, ke Pulau Jemur. Perjalanan contoh ya ke Pulau Jemur, Jemur. Buat berita perjalanannya. Ah, kita buatlah berita perjalanan ke ini bagusnya ketik di luar dulu, disimpan. Jadi kalau ada edit-edit senang ke Pulau Jemur. Atau gini, Bapak buat sistem jawaban yang bisa diedit. Ya mana tahu kan nanti ada kesalahan kan bisa diedit dan ketimbang ngirim-ngirim baru kan. Oke. Ini kalau jawabannya ini bisa diedit. Ini kalau ada HTML buat salinannya. Kalau kita mau buat yang sama, ini ada add-onnya. Menerima jawaban, ya oke, sudah. Ini kalau kita mau menambahkan video, tema, ini kalau ada link, salin link respondennya. Oke. Ya, ini kalau ada deskripsi, dituliskan. Ya, kalau tak ada video, nggak apa-apa. Ini kalau ada video, masukkan link Google Drive-nya. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Oke. Ini eh, simpan atau nggak simpan pun dia udah berubah sendiri. Kalau kita refresh, dia akan berubah sendiri. Kalau tidak ada, yang tak apa-apa. Ini kalau kita mau menambah deskripsinya.